di tahun 2019 ada 4.369 kasus. Kemudian di tahun 2020 agak sedikit tinggi ya. Ada 6.519 kasus, dan di 2021 sedikit turun 5.953 kasus. Bincang-bincang Sobat KPAI. Halo Sobat KPAI, berjumpa lagi kita di Bincang-bincang Sobat KPAI bersama saya Helwina Dayani. Sobat, jangan lupa selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Sobat beraktivitas. Nah Sobat, hari ini kita akan berbincang-bincang dengan Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang tentunya Sobat sudah sangat mengenal beliau, yaitu Bapak Susanto. Mari kita sapa dulu. Selamat pagi Pak Susanto. Selamat pagi Mbak Nanda. Apa kabar ini Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Mudah-mudahan kita semua dalam kondisi sehat ya Pak Susanto. Amin, ya. Amin. Baik, Sobat, baru-baru ini KPAI telah melakukan siaran pers terkait dengan catatan pelanggaran hak anak selama tahun 2021. Nah tentunya Sobat semua ingin sekali mengetahui bagaimana sih hasil pengawasan KPAI selama tahun 2021. Nah, sebelum kita berbincang-bincang dengan Ketua KPAI, ada baiknya kita simak dulu cuplikan berikut ini. Tahun 2021 ini kita memiliki banyak catatan ya pelanggaran hak anak. Tahun 2021 terdapat 5.953 kasus. Sekali lagi, di tahun 2021 terdapat 5.953 kasus. Ini dengan rincian kasus pemenuhan hak anak mencapai 2.971 kasus dan perlindungan khusus anak mencapai 2.982 kasus. Jadi hampir berhimpitan kasus-kasus terkait dengan pemenuhan hak maupun perlindungan khusus anak. Tidak tahu jauh berbeda ya. Yang 171, yang 182. Oke, baik Pak Susanto. Tadi kita sudah sama-sama menyaksikan sekilas tayangan cuplikan berita terkait dengan pers rilis KPAI terkait dengan catatan sepanjang tahun 2021 ya Pak Susanto ya. Nah, berdasarkan tugas dan fungsi KPAI tersebut Pak, dalam pengawasan KPAI sendiri selama tahun 2021, bagaimana sih Pak pemenuhan hak anak, kemudian perlindungan anak, itu bagaimana Pak di masyarakat kita selama tahun 2021? Terima kasih Mbak Nanda. Jadi kalau kita melihat dari data kumulatif ya di 3 tahun saat ini, dari 2019, 2020 dan di 2021, tampaknya memang catatan pelanggaran hak anak yang masuk di Komisi Perlindungan Anak Indonesia memang cukup fluktuatif ya. Di tahun 2019 ada 4.369 kasus. Kemudian di tahun 2020 agak sedikit tinggi ya. Ada 6.519 kasus, dan di 2021 sedikit turun 5.953 kasus. Jadi di 3 tahun terakhir cukup fluktuatif. Di 2019 4 ribuan, 2020 agak menaik, kemudian di 2021 agak sedikit menurun. Menurun sedikit ya. Iya. Nah, jika diklasifikasikan kasus-kasus pelanggaran hak anak menyangkut klaster pengawasan pemenuhan hak itu ada 2.971 kasus. Nah, sementara di perlindungan khusus anak ada 2.982 kasus. Jadi sedikit berbeda ya antara perlindungan khusus anak dan kasus-kasus di pemenuhan hak anak. Tentu memang cukup variatif ya. Catatan pelanggaran anak di pemenuhan hak anak misalnya terkait dengan kasus-kasus keluarga dan pengasuhan alternatif, ini memang cukup mendominasi di tahun 2021, terutama di klaster pemenuhan hak itu cukup mendominasi, ada 492 kasus. Nah, di pilihan lain di perlindungan khusus anak
didominasi oleh kasus kekerasan fisik dan psikis ya. Ada 1138 kasus. Nah, kemudian disusul baru kekerasan seksual terhadap anak. Ini tentu menjadi catatan besar ya bagi Indonesia ya, di tengah negara yang sejatinya dari sisi regulasi telah memiliki kemajuan ya. Contoh saja misalnya di konstitusi kita telah masuk perspektif perlindungan anak, banyak regulasi terkait dengan perlindungan anak. Kita punya katakanlah undang-undang 17/2016 yang memberikan pemberatan hukuman bagi pelaku kejahatan terhadap anak, tetapi memang tampaknya kasusnya masih tinggi. Kekerasan seksual masih mendominasi, terutama di urutan kedua setelah kasus kekerasan fisik dan psikis. Ini tentu harus menjadi evaluasi besar bagi stakeholder penyelenggaraan perlindungan anak, karena perlindungan anak itu tentu tidak hanya diserahkan pada katakanlah negara atau hanya diserahkan pada masyarakat, tentu tidak ya. Tetapi mandat di undang-undang kita, negara, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua harus bersinergi, berkolaborasi agar budaya perlindungan anak itu semakin hari semakin baik. Maka kalau di catatan kita di tahun 2021 ini misalnya terkait dengan pemenuhan hak anak saja, misalnya kasus katakanlah terkait dengan anak korban pelarangan akses bertemu ya. Padahal sebenarnya itu cukup mendominasi. Iya, cukup mendominasi. Padahal sebenarnya upaya memastikan anak agar terlindungi dengan baik itu kan harus berangkat dari pilar-pilar keluarga. Ya, betul. Kalau itu mendominasi, sementara angka di Indonesia perceraian tinggi, maka meningkat ya. Iya, itu juga menjadi tantangan besar bagi upaya perlindungan anak kita ya, berbasis keluarga. Kalau dari pengawasan KPAI sendiri, Pak Susanto, terkait dengan pelanggaran pemenuhan hak anak ini kan ada 4 klaster ya Pak ya, yang kita tahu gitu ya. Yang pertama ada pendidikan, kesehatan, hak sipil dan partisipasi, kemudian keluarga dan pengasuhan alternatif. Nah, dari klaster yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak ini, apa sih Pak yang tertinggi itu pelanggarannya dari catatan KPAI ini? Kalau diurutkan ya, terkait dengan pemenuhan hak itu tadi yang saya sampaikan, yang paling tinggi adalah kasus-kasus menyangkut pelanggaran terkait dengan keluarga dan pengasuhan alternatif, itu menduduki urutan yang itu ketinggi. Itu pertama ya Pak ya? Iya, untuk pertama. Tahun ini ya? Tahun ini. Urutan kedua baru pendidikan, urutan ketiga kesehatan. Ya, kita memang bisa memahami bagaimana kondisi situasi COVID-19 memang kan ini juga menghantam ruang-ruang keluarga, menghantam ruang-ruang pendidikan yang sebenarnya ruang-ruang pendidikan itu harusnya tidak terganggu, tapi kan COVID-19 tampaknya memang berdampak serius bagi layanan pendidikan di Indonesia. Makanya tentu dalam situasi hari ini yang pemerintah memiliki kebijakan PTM 100%, hemat kami memang harus dievaluasi. Kenapa? Karena kita dari catatan kasus Omikron saja ada 1.600 lebih kan di Indonesia. Sampai hari ini ya Pak. Sampai posisi hari ini. Malaysia ada 3.214 per 24 Januari. Singapura tampaknya kasus-kasus anak korban Omikron rupanya juga mendominasi ya kasus-kasus COVID. Nah, tetangga saja demikian adanya potretnya, tentu dengan kebijakan PTM 100%, hemat kami perlu dievaluasi dengan melihat berbagai tantangan dan sekaligus catatan kita. Belum lagi kalau melihat katakanlah misalnya angka vaksinasi anak di Indonesia hari ini baru 36% di Jawa dan Bali misalnya. Jakarta 58%. Untuk belum usia semua sebenarnya ya Pak. Belum semua. Padahal harusnya kita ini memiliki target sangat banyak ya, sangat banyak. Ada sekitar berapa 26 jutaan lebih. Nanti kami akan cek kembali. Pada prinsipnya dengan situasi hari ini, maka anak Indonesia memang harus dipastikan keselamatan dan juga kesehatannya, betul, semata-mata agar
punya masa depan lebih baik. Nah, apakah ada Pak Susanto pelanggaran-pelanggaran terhadap hak anak lainnya nih yang cukup mendominasi selain pengasuhan, selain pendidikan? Ada lagi nggak ya Pak yang terlihat oleh KPAI ini terlalu berbeda dari tahun kemarin? Memang kalau di perlindungan khusus kasus kekerasan fisik psikis itu memang cukup tinggi. Ini terkonfirmasi dari hasil survei nasional kita dalam situasi COVID-19. Tampaknya memang kekerasan fisik dan psikis itu memang cukup tinggi ya. Pelakunya orang dikenal dan sulit dibuktikan ya. Bahkan juga kalau hasil survei kita itu kan orang terdekat anak juga menjadi pelaku pelaku kekerasan fisik dan juga psikis. Maka tentu ini tidak hanya, kita harapkan tidak hanya berhenti pada level data, tetapi ini juga harus menjadi evaluasi besar kita ya. Kenapa? Karena perlindungan anak itu memang harus komprehensif. Kekerasan psikis, kekerasan verbal, kekerasan simbolik yang kadang-kadang tidak terkoreksi di dalam ruang-ruang keluarga kita ya. Itu hemat kami memang seiring berjalan waktu harus dikoreksi. Siapa kalau yang kita tidak memulai ya? Indonesia akan menjadi negara yang besar, menjadi ramah anak, tentu harus diawali dari ruang-ruang keluarga yang ramah anak. Terkait dengan peran pemerintah daerah sendiri, kemudian pemerintah pusat, dan juga kementerian-kementerian terkait tuh dalam pengawasan KPAI itu seperti apa Pak saat ini terhadap penyelenggaraan perlindungan anak? Memang kalau kita lihat ya dalam situasi 2020 dan 2021 memang kan dampak COVID ini cukup terasa ya. Betul. Banyak hal kompleks yang itu juga berdampak terhadap kualitas perlindungan anak di Indonesia. Contoh misalnya angka pengangguran yang memang cukup tinggi, PHK yang cukup tinggi. Ini juga berdampak bagi katakanlah pendapatan di keluarga ya. Dan itu mungkin berimbas juga ya. Ya, hasil survei kita itu tampaknya di tahun 2000 saat COVID-19 itu kan kita survei ya. Jadi semakin rendah pendapatan keluarga, maka potensi anak menjadi korban dan potensi anak mendapatkan katakanlah gizi itu juga semakin rendah ya. Makanan sehat juga semakin rendah, makanan bermutu aman dan bermutu juga semakin rendah. Makanya tentu itu juga berdampak memiliki efek domino bagi kualitas perlindungan di Indonesia. Belum lagi aspek kesehatan, kemudian aspek pendidikan dan lain sebagainya. Sebenarnya luar biasa ya Pak ya, angka yang kita baca nih pada catatan akhir tahun yang dirilis oleh KPAI pada tanggal 24 ya Pak ya, apa 25 ya kemarin ya? Ya, hari Senin kemarin ya. Senin ya, Senin ya, oke. Tantangan apa sih Pak yang ditemukan oleh KPAI dalam penanganan khususnya nih perlindungan khusus pada anak? Apakah masih ada ditemukan adanya kurang sinergi antara pemerintah dan masyarakat, itu seperti apa Pak? Iya, banyak tantangan saya kira terkait dengan perlindungan khusus anak ya, karena perlindungan khusus anak itu juga sebenarnya harus berkorelasi dengan isu-isu katakanlah aspek pencegahan, kemudian penanganan, rehabilitasi terhadap anak. Dalam konteks pencegahan, hemat kami memang peningkatan kolaborasi dengan berbagai pihak, hemat kami memang harus dipastikan. Nggak jauh-jauh ya dengan situasi hari ini, anak rentan terpapar media digital, maka kolaborasi dengan media platform itu harus benar-benar dipastikan. Maka tentu tanggung jawab media platform harus benar-benar ditunjukkan dengan memastikan agar anak-anak kita tidak tiba-tiba muncul konten negatif ya. Itu. Tiba-tiba muncul konten pornografi misalnya. Suatu website tiba-tiba muncul yang mengandung unsur pornografi. Nah, itu kan tentu mengancam betul situasi sekali, ekosistem kesehatan anak-anak kita, terutama dari sisi kesehatan secara digital. Nah, yang kedua pada aspek penanganan memang masih banyak catatan kita di tahun 2021. Misalnya katakanlah terkait dengan partisipasi publik untuk melaporkan kasus, memang
Meskipun sudah ada kenaikan, tapi memang masih banyak pula kasus-kasus yang tidak terlaporkan. Itu menjadi catatan karena dengan berbagai pertimbangan ya, misalnya malu, kemudian tidak yakin dengan proses layanan, karena faktor aksesibilitas dengan lembaga layanan secara geografis, katakanlah terdampak, itu juga berpengaruh. Padahal kita, misalnya Komisi Perlindungan Anak Indonesia sebenarnya sudah terus melakukan perbaikan-perbaikan layanan. Contoh misalnya, dimanapun, kapanpun, dan kapanpun Anda berada, bisa melakukan pengaduan melalui online ya, melalui website kita, layanan email kita, WhatsApp kita, bahkan 24 jam. Ini menunjukkan komitmen besar kita sesuai dengan arahan Bapak Presiden bahwa harus terjadi transformasi layanan publik. Yang dulu polanya manual, kita terus bertransformasi berbasis digital agar publik lebih mudah, agar publik lebih aksesibel untuk melaporkan berbagai keluhan dan juga kasus yang ada. Terkait tadi menarik nih Pak, yang semuanya serba online. Nah, untuk layanan khusus pengaduan KPAI pun apakah sudah bergeser juga Pak paradigmanya dari yang harus offline, kemudian kan sekarang online. Nah, layanan-layanan lainnya Pak, misalnya seperti mediasi, itu seperti apa Pak saat ini? Dalam situasi COVID-19 kan memang kita melakukan inovasi ya. Melakukan inovasi layanan. Bukan hanya aspek pengaduan, tetapi juga mediasi, juga tindak lanjut dari pengaduan. Misalnya salah satunya adalah mediasi juga kita inovasikan melalui online ya. Advokasi juga kita melalui online, dan berbagai upaya yang lain juga kita berbasis online. Ini menunjukkan bahwa dalam kondisi apapun kita tidak boleh berhenti bekerja. Dalam kondisi apapun, spirit kita untuk membangun Indonesia yang lebih baik dan ramah bagi anak Indonesia tentu harus benar-benar dipastikan. Luar biasa ini Pak ya, karena banyak sekali Sobat KPAI kemajuan dalam layanan pengaduan, layanan mediasi di KPAI yang biasanya itu harus offline, dan saat ini pun sudah bisa kita selenggarakan secara online. Nah, Pak Susanto, terakhir satu pertanyaan lagi. Apa saja rekomendasi KPAI Pak dalam press release yang dilaksanakan hari Senin itu? Berdasarkan catatan pelanggaran hak anak di tahun 2021, kemudian kita juga memberikan catatan ya terkait dengan proyeksi pengawasan di 2022 dan juga yang harus menjadi concern besar semua pihak di tahun 2022. Pertama adalah memastikan anak-anak yang ditinggal oleh orang tuanya juga. Ya, itu salah satu itu menjadi concern besar ya, menjadi concern besar kita. Jadi intervensi anak yang kehilangan orang tuanya harus juga benar-benar dipastikan. Yang kedua adalah terkait dengan memastikan anak mendapatkan vaksinasi ya, baik 6-11, 6-11, 12-17 benar-benar juga harus dituntaskan. Yang ketiga, yang juga harus dipastikan, tendik dan pendidik, saya kira guru dan tenaga kependidik harus dipastikan vaksinasinya. Bagaimana mungkin kita mengharapkan PTM 100% kalau tendik kita posisi hari ini baru 81% vaksinasinya. Betul sekali. Nah, hal lain juga terkait dengan munculnya Omikron di 2021 yang mengancam keselamatan bangsa Indonesia, tentu anak Indonesia, maka tentu harus dievaluasi. PTM 100% ini harus dievaluasi. Tentu dengan melihat tantangan terkini, hemat kami PTM 50% itu bisa menjadi alternatif kebijakan yang katakanlah proporsional, dan saya kira bisa mengakomodasi satu sisi. Kami memahami bahwa orang tua sangat rindu anak-anaknya kembali ke sekolah ya. Kami sangat memahami, tetapi di pihak lain dengan tantangan kondisi kesehatan hari ini tentu juga harus menjadi warning buat semua ya, menjadi perhatian buat semua, menjadi catatan buat semua, jangan juga memaksakan dalam kondisi seperti ini. Nah, hal lain penguatan kapasitas APH terkait dengan perlindungan anak, itu hemat kami juga penting menjadi concern besar kita agar proses hukum bagi pelaku kejahatan seksual benar-benar sesuai dengan koridor hukum yang ada di Indonesia.
terbaru misalnya kasus yang ada di Bandung misalnya tentu KPAI kan terus mengawal. Kami pun kami bersama tim juga datang ke lokasi melakukan pemantauan, juga mendorong sekaligus memberikan rekomendasi kepada aparat penegak hukum agar memaksimalkan hukuman bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak, apalagi pelakunya oknum guru. Tentu ini nggak bisa ditoleransi. Regulasi kita mengatakan bahwa kalau pelakunya oknum guru harus ditambah sepertiga pidananya. Apalagi itu banyak sekali korbannya ya Pak. Apalagi banyak korbannya. Tentu ini juga menjadi perhatian. Nah, hal lain juga mengoptimalkan upaya pencegahan ya, pencegahan terkait dengan kekerasan, pencegahan terkait dengan potensi anak terpapar media digital yang saat ini memang aksesibilitas dengan media digital cukup tinggi, maka itu tentu harus juga benar-benar dipastikan. Tanggung jawab media platform, saya kira di tahun 2002 harus semakin meningkat. Itu penting ya, agar Indonesia memang semakin hari semakin baik. Satu sisi kita mendukung upaya menumbuhkan ekonomi digital, tetapi di pihak lain ekonomi digital yang ramah untuk anak Indonesia itu yang sebenarnya kita harus impikan. Ada upaya perlindungan juga ya Pak. Harus ada upaya perlindungan juga. Nah, catatan lain juga terkait dengan optimalisasi rehabilitasi anak-anak kita ya, terutama rehabilitasi terhadap korban. Karena catatan kita baru 48,3% yang tuntas, yang tuntas dengan berbagai tantangan yang ada. Tapi itu kalau menurut pandangan KPAI sudah lumayan atau bagaimana Pak? 48% itu? Ya, kita masih memiliki pekerjaan rumah yang besar saya kira, karena hasil pengawasan kita, kenapa kemudian baru 48,3% itu ada beberapa penyebab ya. Satu, SDM terbatas, kedua anggaran juga terbatas, ketiga refocusing ya Pak ya. Iya, apalagi dengan adanya refocusing ini memang tantangan berat. Nah, hal lain juga dukungan keluarga ya. Ada beberapa kasus yang kenapa kemudian tidak tuntas rehabilitasinya, karena misalnya korban di kota A berpindah ke kota B misalnya. Itu juga mempengaruhi layanan rehabilitasi terhadap korban dan beberapa rekomendasi yang lain. Sebenarnya cukup banyak ya Pak, pengen kita bincang-bincangkan dengan Sobat KPAI. Bapak Susanto, terima kasih sudah banyak memberikan informasi kepada Sobat KPAI semuanya. Tentunya ini juga kita harapkan meningkatnya efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia. Sobat KPAI, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel YouTube Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Serta jangan lupa nyalakan notifikasinya, karena setiap minggunya akan hadir narasumber-narasumber yang berkompeten. Bincang-bincang Sobat KPAI.